gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron van Hoff. Gubernur Jenderal Baron van Hoff mencari wanita cantik keturunan Ba'alwi namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad. Janda cantik ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin karena cantik. Syarifah Fatimah ini tadi. Nah, ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana? Dia berkoalisi dengan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang Kesultanan Banten dan menangkap Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, diasingkan di Ambon. Maka yang diangkat sebagai raja pengganti, sultan pengganti, putra beliau, tapi masih anak-anak. Maka Syarifah Fatimah mengajukan diri sebagai wali. Biar saya saja wali. Jadi tahun 1833 sampai 1850 Masehi, yang berkuasa di Kesultanan Banten bukan laki-laki, Pak. Yang berkuasa Ratu Syarifah Fatimah, itu yang berkuasa. Betapa kagetnya para ratu bagus Banten. Betapa kagetnya bangsawan Kesultanan Banten. Ternyata Syarifah Fatimah mengangkat anaknya bersama suami pertamanya, bukan Sultan Zainul Arifin, sebagai raja sultan pengganti. Geger Banten, Pak. Ternyata memang orang ini ingin menghancurkan Kesultanan Banten. Dan yang lebih tragisnya lagi, Ratu Syarifah Fatimah berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda VOC Baron van Hoff, di mana surat cinta Ratu Syarifah dengan Gubernur Jenderal Belanda disimpan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Coba, dia ngaku cucu Nabi, ngaku Syarifah. Dia hati-hati betul Mbak, kita Indonesia ini dihancurkan oleh orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Ini yang harus kita tangkap, harus kita sadari. Maka kemudian berselingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Banten bergejolak. Sultan Zainul Arifin menyesal sekali menikahi Syarifah Fatimah, tapi beliau sudah diasingkan di Ambon. Maka Banten bergerak, terjadi perang saudara. Maka Syarifah Fatimah beserta anaknya dengan suami pertama diasingkan di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian mati bunuh diri. Makanya saya heran, kok ada orang Indonesia ziarah ke makam Syarifah Fatimah. Uang dia itulah yang menghancurkan Kesultanan Banten. Uang dia itulah yang selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dia matinya juga minum racun. Nah, ini kita harus cerdas Bapak Ibu, belajar sejarah agar kita semua tidak dimanipulasi. Sampai akhirnya Kesultanan Banten makin melemah. Puncaknya 1813 Kesultanan Banten diserang lalu dihapuskan. Itulah mengapa Pak terjadi pelarian di mana-mana. Ratu bagus dikejar-kejar, maka pada Ratu Bagus lari ke Lampung. Makanya ada makom Tubagus Makhdum, ada makom Tubagus itu ulama-ulama zuriat Kanjeng Nabi. Mereka lari ke Lampung, lari ke Sumatera karena dikejar-kejar oleh VOC, mengajarkan agama, mendakwahkan agama. Itulah mengapa banyak makam Tubagus yang ada di Lampung. Hati-hati, jangan sampai di Ba'alwi kan Pak. Harus dijaga makom-makom kita. Jangan kayak di Jawa, KRT Sumodiningrat jadi Habib Toha bin Yahya. Maka kemudian pada tahun 1813 kerajaan Banten dihapuskan oleh VOC, pemerintah kolonial Belanda. Muncullah perlawanan rakyat Banten. Puncaknya geger Cilegon. Harus tahu sejarah ya. Tahun 1888 terjadi geger Cilegon. Siapa yang memimpin geger Cilegon? Kiai Wasid. Siapa itu Kiai Wasid? Kiai Wasid adalah murid Syekh Nawawi Tanara dan murid Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi itu Pak kakak adik. Di Lampung banyak Pak zuriatnya Syekh Abdul Karim Tanara, termasuk masuk PWI, kabit kaderisasi kalau tidak salah ya. Itu Tubagus Andi Alawi. Bukan orang Teluk itu Bapak Ibu, sekarang pesantren di Jati Agung itu gabungan di Perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu zuriat Syekh Abdul Karim Tanara. Jadi kalau bisa nanti Syekh Abdul Karimnya juga dihauli atau digabung, Syekh Nawawi sama Syekh Abdul Karim itu sama, kakak adik, waliullah semua, ulama kita semua. Kalau Syekh Nawawi di keilmuan, makanya kitab beliau ratusan. Kalau Syekh Abdul Karim di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah.
Itu Syekh Abdul Karim, Pak. Jadi satu gerakannya gerakan keilmuan, kakaknya di gerakan Thariqah, Bapak Ibu, melawan Belanda. Dan puncaknya tahun 1888 terjadi kongsi antara Senokor Gronje, nih ulama orang Belanda jadi ulama, nyaru jadi ulama, pakai udeng-udeng, pakai imamah, pakai jubah, pakai janggut, jadi ulama berteman dengan siapa? Habib Utsman bin Yahya. Tahun 1700 akhir, 1800 awal, Belanda ngangkut para Ba'alwi dari Yaman, diangkut dari Yaman. Saya ingin sampaikan hari ini, Bani Ba'alwi datang ke Indonesia bukan untuk berdakwah. Bani Ba'alwi datang ke Indonesia adalah pekerja Belanda. Mereka diangkut ke Indonesia oleh Belanda untuk apa? Agar masyarakat Indonesia tidak melawan. Karena mengapa? Kalau sama orang Arab, orang Indonesia ini takut. Apalagi ngaku cucu Nabi. Aneh cucu Nabi. Lu ngelawan aneh, maka lu kualat nantinya. Untuk meredam perjuangan masyarakat pribumi, Belanda ngangkut, Bapak Ibu. Maka puncaknya Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa. Apa fatwa Habib Utsman bin Yahya? Gerakan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Karim Tanarak adalah gerakan sesat. Maka itulah kemudian yang jadi senjata VOC Belanda untuk membantai ribuan ulama dan santri dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Coba Bapak Ibu, yuk para tubagus Indonesia, jawara Banten, mari kita sadar. Selama ini yang kita anggap cucu Nabi, dialah yang memfatwakan halal darahnya Syekh Abdul Karim Tanarak. Maka Syekh Abdul Karim Tanarak mengutus muridnya, yakni Kiai Warsyid, untuk memimpin peperangan. Maka terjadilah perang besar di tanah Banten, namanya Geger Cilegon. Tapi ini jadi catatan bagi kita semua, Bapak Ibu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sama Syekh Junaid Al-Batawi yang tinggal di Mekah nggak berani pulang. Mengapa Syekh Nawawi mukim di Mekah? Pak, dikejar oleh Belanda, dibunuh kalau pulang. Maka Syekh Nawawi milih untuk tinggal di Mekah. Dan ternyata di sana memang diakui sebagai ulama besar. Di zaman beliau semua ulama belajar dengan Syekh Nawawi. Saking alimnya, Bapak Ibu. Beliau bersurat, Bapak Ibu, untuk mengingatkan masyarakat Indonesia. Akhirnya Habib Utsman bin Yahya mengirim surat kepada Senokor Gronje, dikirim kepada pemerintah Belanda bahwasanya Syekh Nawawi Tanarak dan Syekh Junaid Al-Batawi adalah ancaman bagi pemerintah VOC. Saya berharap ayo kita baca sejarah, ayo kita baca buku-bukunya, jangan sampai kemudian kita termanipulasi. Dan ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia sekarang ini, ngaku anak cucu Nabi, yang katanya nyebut datuknya itu Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini wafatnya tahun 383 Hijriah. Ternyata nama ini nggak pernah disebut. Mereka bertanya, mengapa butuh kitab sezaman untuk mengatakan Ubaidillah pernah ada? Karena Bani Ba'alwi mengatakan Ubaidillah itu ulama besar, seorang mujtahid terkenal, muridnya banyak. Tapi tidak ada satupun kitab yang ditulisnya, nggak ada. Nggak ada satupun murid yang mengakuinya, nggak ada. Nggak ada satupun kitab sejarah yang menyebutkan namanya, nggak ada. Nama ini baru muncul 550 tahun kemudian. Nggak ada. Harus buktikan mana catatan sejarahnya, mana kitab nasabnya. Wajar ketika cicit keturunan zuriat Sunan Gunung Jati, keturunan Maulana Hasanuddin, Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, yang sering diajak orang itu, Pak, beliau dengan penelitian ilmiahnya berani memastikan Ubaidillah adalah tokoh fiktif dan bukan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan satu kitab nasab, yang kedua berdasarkan kitab sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Ternyata gerombolan orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, setelah dites DNA, haplogrupnya G. G itu Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi, yang hijrah ke Yaman, beragama Yahudi. Begitu Islam datang, mereka semua masuk Islam. Bisa dipastikan mereka bukan zuriat Nabi, tapi Muslim, sama seperti kita semua.